Yo, what's up Sobat Dista, balik lagi di Dista Podcast ya. Sesuai dengan yang ada di judul video kali ini, kita bakal bahas seputar keamanan yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, ngomongin soal keamanan, ini pasti nggak jauh sama yang namanya Satpam. Nah, sesuai sama hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, yaitu Satpam dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Halo Pak, dengan siapa Pak? Iya, terima kasih ya atas waktunya Iya. ya Mas ya. Perkenalkan aja, nama saya Tiras Ramadan. Itu. Dipanggil? Biasanya dipanggil Tri atau Yas itu. Oh, Tri biasanya. atau Yas Iya. gitu. Oke, ini gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini sangat menyenangkan. Sangat ya, menyenangkan. Nice day lah, gitu kalau bahasa Nice Inggrisnya. day ya kalau anak-anak Jaksel gitu ya. Yes, semoga. Oke. Ini dari kampus atau dari rumah Pak? Kebetulan saya di sini ngekos Mas. Oh. Saya dari kos tadi habis jaga malam. Mm-mm. Bang, jam 7 pulang, saya tidur dulu, setengah 11 saya bangun buat persiapan untuk menghadiri ini. Aduh, terima kasih banyak buat Pak Trias untuk sudah menyempatkan waktunya. Oke, berarti aslinya Pak Trias ini dari mana Pak? Kalau saya ini asli ya Mas ya, asli saya itu sebenarnya orang Karanganyar, Oh, orang Jawa Karanganyar. Tengah, Iya. yang arah ke Gunung Lawu itu, Mm-mm. kan. Tapi untuk kependudukan saya ikut Sumatera Selatan saya. Oh. Di iya. tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mm-mm. Gitu. Nah, di sini saya merantau nih. Oh, Ibaratnya. pantesan ngekos itu tadi ya. Iya, gitu. Oke, iya. oke. Oke, Pak, ini kali kan kita bakal bahas seputar keamanan yang ada di UIN Raden Mas Said Surakarta nih, Pak. Nah, Oke. tapi sebelum kita masuk ke keamanannya nih, Pak, aku bakal nanyain Bapak soal Bapaknya dulu nih, tentang Satpam ya berarti. Nah, kira-kira Bapak dulu itu masuk Satpam tuh gimana, Pak? Prosesnya boleh dong diceritain dikit? Dulu ya Mas ya. Mm-mm. Satpam itu ya gimana ya? Kalau saya itu salah satu cita-cita saya sih sebenarnya. Cita-cita? Oke. Pertama cita-cita saya pertama itu memang jadi tentara. Mm-mm. Tentara. Ya sempat juga ikut juga tesnya di Oke. Surabaya di itu apa? Di Lanalnya sana, Makolanalnya. Cuman nggak lolos. Nah, terus saya memutuskan untuk kerja Mm-mm. ya apapun lah kerja, terus saya sempat ada riwayat juga kerja di jasa logistik juga pernah. Oke, oke. Nah, untuk kesatpaman ini saya baru-baru aja nih Mas. Berarti itu seleksinya sendiri hampir sama kayak yang tentara abdi negara gitu nggak Pak untuk satpamnya ini? Kalau untuk satpam itu seleksinya enggak Oh, enggak seperti tentara, tapi Ya. ada juga untuk kesehatan jasmaninya. Oke, 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 Gitu. oke. Berarti awalnya kan Bapak pengen jadi tentara abdi negara dan segala macam, tapi memang belum rezeki ya. Belum rezeki. Nah, alhasil ya itu tadi. Terus masuk apa aja jadinya jadi satpam. Jadi gitu. satpam Oke. juga. Oke Pak, ini aku sekalian mau nanyain soal keamanan nih Pak. Ini biasanya kalau misalkan anak-anak kampus sini mau keluar itu kan harus pakai cek STNK itu Pak. Nah, sebenarnya urgensi atau alasan kenapa perlu dicek STNK sendiri itu kenapa Pak? Oke, pertama itu kan salah satu prosedural ya Mas ya. Prosedural sama satu area kerja. Itu pasti ada. Oh, oke. Saya pernah pengalaman itu jaga di objek vital kantor karantina kesehatan manusia ya Mas ya, yang ada di Bali. Saya pernah kerja di sana. Kurang lebih 1 tahun. Ya itu kayak masuk ya dicek, keluar ya juga dicek gitu. Jadi kita tuh tahu gitu siapa aja yang keluar, siapa aja yang masuk. Kita tuh juga punya kayak metode identity procedural ya Mas ya. Jadi untuk pengecekan STNK itu perlu gitu loh Pak. Jadi kita tahu siapa yang masuk, siapa yang keluar. Ini orangnya kayak gimana. Kalau orangnya sekitar sini kan friendly sama kita, ya udah kita bebasin. Kita tahu gitu loh Mas. Tapi kalau kita belum pernah tahu, dia sering ibaratnya kalau ditanyain dokumen nggak ada, nah terus gimana identitinya gimana gitu loh Mas. Itu berisiko juga sama kita. Iya, gitu. benar. Karena tahun-tahun lalu nggak ada cek STNK, motor hilang. Oh, berarti ini baru-baru juga ya Pak ya cek STNK ini? Iya baru-baru aja. Sebenarnya tahun-tahun lalu udah ada, tapi yang dulu-dulunya kan belum ada gitu loh Mas. Iya, benar. Makanya prosedur terbaru kita
cek STNK itu perlu gitu loh. Yang jalur yang sudah sediakan ya udah ke situ. Oke, Seperti itulah gitu. Bener. Berarti kalau misalkan STNK itu sendiri juga bisa menjadi identitas ya Pak ya, Iya, dari benar. orang yang masuk keluar dari kampus UIN Raden Masjid Surakarta ini. Kalau tadi. nggak ada STNK pun ya KTM juga bisa. Oh gitu iya, loh. setidaknya ada identitas ya Pak ya. Oke. Siap Pak. Nah, terus Pak ini masalah lagi nih. Yang namanya kan di sekitar kampus itu ada yang namanya kayak kursi-kursi itu Pak. Nah, kursi-kursi itu kadang misalkan di tempat di situ tuh ada 10 kursi Pak. Nah, selang beberapa hari tuh tiba-tiba cuman ada 7 kursi, 5 kursi kayak gitu. Nah, menurut dari Satpam dari Pak Triasnya sendiri tuh gimana Pak? Ya kalau saya sih itu kan bagian dari inventaris lembaga ya Mas ya. Kita tetap juga cari tahu ini kemana. Kalau kita tahu misalnya dalam satu tempat itu kurang 2 atau kurang 3, kita tetap cari tahu Mas. Oh 2 di sana, siapa yang ngambil? Paling orang-orang nongkrong udahlah. Oh, gitu nongkrong kan. ya. Kebanyakan orang nongkrong terus kayak ngambilin kursi dibawa sana, dibawa ke sini. Terus udah dibalikin. Enggak dibalikin. Gitu. Ya ini mahasiswa juga UIN nih. kan. Kita juga mau memperingatkan juga, yang diperingatkan juga enggak berpikir jernih. Ini harus sesuai tempatnya kan. Gimana itu loh ya kan. Benar. Tapi juga kita ya memberikan pendekatan lah. Pendekatan yang baik. Mas, kalau sudah selesai misal ya ini misal udah selesai nongkrong, udah waktunya pulang, ya ini dikembalikan gitu seperti itu. Tapi kebanyakan nggak ada yang dikembalikan, ya udahlah. Yang penting nggak hilang gitu. Paling juga pindah tempat lah Pindah ya Pak. tempat Pindah aja, tempat. Berarti bukan gitu. hilang ya ibarat Iya. kata ya. Oke. Nah Pak, ini kalau misalkan Bapak biasanya kan sering patroli itu Pak. Nah patroli kalau misalkan pas malam nih ya, kira-kira ada nggak Pak peristiwa-peristiwa horor yang terjadi di UIN Raden Masjid Surakarta ini? Wah ini menarik nih. Ini sering saya ini. Oh sering malah. Sering saya. Sering gimana tuh Pak? Gimana ceritanya? Ya kalau bisa ya contoh kemarin malam kayak malam pertama saya jaga malam itu sempat saya tuh di situ tuh. Dimana, Di Pak? area gedung C. FAB. Ya di area gedung C iya. sama gedung E itu sering saya di situ diganggu. Yang pernah saya lihat itu ya itu Sampai dilihatin lagi. putih-putih seret gitu terbang dari gedung C ke gedung E. Wah, gue jaga sendiri lagi. Cuman bawa pentungan mana bisa buat mukul setan gitu kan. Iya bener. Seketika tuh suasananya jadi berbeda gitu loh Mas. Ya otomatis mau nggak mau ya saya pindah tempat gitu loh. Oh iya, tapi yang sampai bener-bener ngeliatin suara dan segala macam kayak gitu ada Pak juga? Ada, di mana? Pernah juga Gimana Pak ceritanya? di dekat Geraha itu pas satu ya sebulan yang lalu Mas kalau nggak salah saya jaga di pos kecil itu kan dekat Geraha, dekat gedung Geraha kan ada pos kecil tuh. Saya stay di situ dari jam 1:30 sampai jam 3 lebih lah gitu. Oh iya, Nah, itu bener. lah. Pas jam-jam itu nah dia keluar kayak ada suara-suara mas gitu. Itu kan. cewek Pak, suaranya Pak? Hah? Itu cewek suaranya? Cewek. Tak lihat nggak ada orang. Mahasiswa UIN kali Pak. Masih wauin masa kayak gitu gua cekel sekalian nih, gua pegang nanti. Nah, itu nggak ada orang sama sekali. Nah, selang beberapa menit itu keluar cahaya kayak bola api gitu loh Mas. Oh iya. Wah, terbang itu dari Febi ke gedung FAB belakang lorong gitu loh Mas. Oh iya, yang Orang parkiran masuk. itu. Tapi di atasnya Oh iya. muter gitu. Ini apa, Masya Allah, gitu Mas. Udah nyebut terus ya Pak, kursi dan segala macam. Kalau lihat kursi enggak sih. Oh enggak. Ya paling tak deketin kok. Kemana nih? Mana nih ya gitu kan. Oke. Tapi ya nggak apa-apa sih itu biasa itu eksistensi kan ya. Iya benar-benar. Tapi yang kalau misalkan ada cerita-cerita horor kayak gitu ya Pak, itu biasanya sering diceritain sama teman-teman satpam yang lain juga nggak Pak? Sebagai bahan gibahan atau apa gitu? Tetap. Aku kan juga panik manusiawi bos. Benar. Tetap tak ceritain itu. Terus habis ngelihat kejadian kayak gitu, ngedengar kejadian kayak gitu, biasanya Pak Trias itu bakal ada rasa trauma atau apa gitu nggak Pak? Kalau rasa trauma enggak Mas? Oh enggak? Iya biasa. Oh biasa. Karena di mindset saya ya ini tugas saya untuk patroli penjagaan gitu loh. Iya. Jadi apapun gangguan seperti itu ya
eksistensi dunia lain lah gitu loh. Ya kamu ya kamu, ya aku gitu. Intinya ya saya di sini kerja, bukan buat ganggu orang gitu. Nah nih Pak, nih bener apa ya, kalau misalkan ngomongin soal malam-malam lagi nih Pak ya, nih bukan horor lagi Pak nih, ganti nih, malam lain nih. Iya lain. Oke. Kan ada tuh Pak, kayak UKM atau enggak Ormawa yang sering banget ngadain acara malam-malam, entah itu di Geraha atau di mana segala macem dah, di lapangan, konser gitu ya Pak. Nah ada nggak Pak, kayak misalkan cerita yang bener-bener mahasiswa itu menjengkelkan banget, bener-bener wah nggak bisa dikasih tahu deh gitu. Ya kalau acara ya Mas ya. Kalau acaranya sejauh ini ya Mas yang saya handle itu ya pada tertib semua. Yang penting dari kitanya menyampaikan dengan cara yang baik gitu loh Mas. Intinya seperti itu biar dia paham. Oh, bahwa acara ini kan malam. Iya. Saya yang jaga, jadi saya minta tolong siapa aja yang di situ bertanggung jawab yang melapor ke kita gitu aja. Iya, Kalau menemui yang menjengkelkan ya paling orang-orang nongkrong aja sih Mas. Orang-orang nongkrong. Kalau acara itu semuanya saya pastikan untuk tertib. Tapi kalau in general Pak, in general yang benar-benar pada dalam kehidupan kampus itu ada nggak Pak mahasiswa-mahasiswa yang menjengkelkan selain acara? Banyak. Banyak. Apa aja tuh Pak? Banyak sekali orang nongkrong terutama. Kenapa tuh orang nongkrong Pak? Ya bilangnya lah sing kemarin aja nggak diusir kok gini loh. Lah saya ini petugas di sini Mas. Saya mohon maaf sebelumnya. Aku mesti pertama kali yang saya mohon maaf dulu. Oh, mohon gitu. maaf dulu. Karena ini udah jamnya. Udah jam waktunya pulang, jam 12 loh. Mau ngapain gitu kan. Kalau misalkan ada kerjaan apa tugas kuliah ya saya juga mengerti, saya juga pernah kuliah. Gitu. Benar. Walaupun saya gini. Saya juga pernah kuliah nih. Iya. Saya juga mengerti mahasiswa itu keperluannya apa gitu. Ada tugas lah, deadline lah. Iya, saya tahu. Tapi jam untuk kedisiplinan di sini udah habis. Monggo silakan. Tapi saya tetap kasih jeda waktu lah, setengah jam buat persiapan, monggo. Selesaikan. Ya, kelonggaran waktu gitu ya. Kelonggaran waktu ya benar itu. Oke, ini kita next topik ya Pak. Tadi kan kita udah ngebahas tentang keamanan dan segala macam. Nih sekarang kita bakal bahas seputar yang Sobadista Pak. Radio Dista FM. Oke. Iya, nah ini kira-kira kenapa nih Pak? Kenapa Pak Trias itu aku sering banget ngelihat Pak Trias itu atensi di grup Sobadista. Kira-kira alasan kenapa nih Pak Trias itu sering ngedengerin atau enggak sering atensi di grup Sobadista Pak? Ya kayaknya menarik dulu Mas. Menarik. Ya, karena riwayat dulu pas saya masih kuliah juga. Saya juga sering dengerin radio juga di IAIN. Tapi itu sebelah yang hurufnya R. Tahu? Iya. Nah, itu. Disensor ya tit gitu ya. R tit. Nah, gitu. Oke. Saya dulu pernah di situ dengerin itu. Tapi di situ masih tradisional ibaratnya. Waduh, berarti di sana udah modern ya, Pak? Modern sekali. Udah ada live streaming, website ya kan? Iya, saya benar. dengerin itu. Biasanya saya pajang tuh di kos saya setel malam gitu. Widih. Terus kalau di R dulu itu kan enggak Harus radio analog gitu ya Pak ya? Kalau dulu itu kan atensinya kan lewat Facebook. Iya. Karena kalau sekarang kan lebih menyenangkan, ada webnya. Facebook ada gak sih? Aku nggak tahu itu. Ada kan? Tapi saya belum tahu itu. Tapi setidaknya kita ngasih apa yang termudah lah gitu bagi Sobadista. Termudah. Sekarang kan serba modern, teknologi udah berkembang kan Mas ya. Itulah itu yang membuat saya menarik seperti itu Mas. Jadi iya benar. Jadi lebih kayak ekspresif loh. Kadang kan ada apa Disna Midnight. Iya, nama program siarnya. Itu kayak menarik gitu loh. Kadang kalau sesuai dengan suasana hati, ya saya atensi lah. Gini. Stek dah gitu. Iya, tapi biasanya Pak Trisa sendiri itu kalau misalkan dengerin radio seringnya jam berapa Pak? Atau random aja? Random aja sih. Random ya. Tergantung suasana aja sih kalau saya. Teman-teman satpam Pak Tia sendiri sering dengerin Dista juga? Kalau itu nggak ada. Oh nggak ada. Belum. Oh belum ada. Ya, belum ada. Berarti Pak Trias ini Sobadista garis keras ya Pak ya? Ya seperti itulah Mas. Tapi ya pengennya sih ya ngajak teman-teman juga mau tak masukin ke grup juga. Tapi kan fokusnya kan lebih ke penjagaan. Jadi ya. Oh iya benar. Jarang sekali kayak gitu. Bener Pak sih.
Terus Pak nih selama jadi satpam ini kira-kira suka duka selama jadi satpam UIN Raden Mas Said Surakarta ini apa Pak? Menurut Pak Tria sendiri. Wah, kalau saya itu ya suka dukanya banyak Mas ya di Suka sini. duka apa? Suka dulu deh Pak. Sukanya ya di sini Ketemu cewek-cewek cakep. ya itu ya manusiawi Mas. Ibaratnya orang Jawa kan wong lanang. Iya. Ya ya itu cacatnya cantik, terus mas-masnya juga ganteng. Waduh. Kampusnya juga gede. Oh, gede banget sih emang Pak. Gede. Udah UIN universitas kan harus berkembang lah. Iya, gitu kan. benar. Sukanya seperti itu. Terus ya teman-temannya juga di lingkungan sini enak-enak juga. Oh iya, benar. Ya, yang enggak sukanya juga ya yang ada yang menyebalkan juga ya biasa. Ya nggak apa-apa, ini namanya juga manusiawi ya Pak ya. Dari sana Seimbang lah seperti itu. balance ya Pak setidaknya ya, Pak, ya. Balance. Oke Pak. Oke Pak, ini terakhir banget Pak. Ini kira-kira harapan Bapak tentang kampus ataupun mahasiswa dari UIN Raden Mas Said Surakarta ini apa Pak? Kalau khusus mahasiswa ya Mas ya. Mahasiswa dulu deh. Ya kalau untuk mahasiswa ya saya minta tolong dengan sangat taati peraturan yang ada lah, itu aja. Taati peraturan yang ada, tahu waktu juga. Kalau nongkrong gitu Ya kalau nongkrong ya kalau berkunjung ke kampus tahu waktu juga gitu. Terus yang terakhir nih ya pokoknya intinya taati peraturan yang ada aja Mas, Oke, gitu. taati peraturan yang ada. Karena kemarin saya pernah ngalamin sendiri ya Mas ya, jujur aja. Waktu pengecekan STNK itu dia kan ngebut tuh, swat lewat jalur yang khusus mobil. Tak berhentiin tuh dia. Mbak ngapain Mbak kalau lewat sini? Kan sebelah kan ada gitu. Mohon maaf ya Mbak ya gitu. Terus lah saya buru-buru Mbak. Iya, saya tahu buru-buru, tapi nggak seharusnya Anda ngebut di area merah seperti ini gitu loh. Nah, kurang dari 5 menit saya memberi instruksi semacam itu, dia kecelakaan. Wah, itu kualat. Keluar suat justru biar gitu. Wah, apa gitu kan. Apa itu? Saya langsung lari kan. Oh, ternyata mbaknya tadi, Masya Allah gitu. Nah, berarti kan itu gara-gara dia tidak menaati peraturan. Itu loh Mas. Maksud saya tuh pelan-pelan, nggak apa-apa, bablas, udah, gitu loh. Saya lurus aja, nggak harus ngebut suat. Saya lihat dari jauh tuh, dari barat, dan nikung, gitu. Tak gini, udah tak instruksi buat berhenti, Mbak, jangan ngebut-ngebut lah Mbak. Jalur motor tuh di sebelah sini, udah disediain, gitu. Iya Pak, saya buru-buru. Nah ini loh poin pentingnya yang buru-buru ini loh. Ya manusiawi juga sih, tapi harus memperhatikan safety-nya. Safety of life-nya sendiri lah. Gitu loh. Kita sebagai satpam hanya mengingatkan gitu loh. Saya 2 kali ketemu kayak gitu. Pertama kali ya yang pertama pas itu siang-siang tak kandani gitu. Malah laka. Kedua juga pas hujan. Tak berhentiin. Pelan-pelan aja Mbak, walaupun hujan yang bertuduh-tuduh nggak apa-apa, ketimbang nanti terburu-buru kan di jalan. Nah itu dia ngeyel, malah dia ngebut dari keluar kampus itu langsung gitu. Ngiri di depan sempal itu. Oh iya. Prak, udah selesai ya gitu. Motor rusak, orangnya luka, tak larikan ke klinik Siva. Klinik Siva nggak bisa ngatasin, cuman ngatasin pendarahannya aja, tapi untuk penanganan selanjutnya harus dibawa ke RSUD. Nah, siapa yang salah kalau gini kan? Gitu karma itu real ya Pak. Ya jadi pesan saya ya tertib lah. Tertib. Kalau misal ada yang mengganjal dengan Pak Satpam atau apa, ya coba dikomunikasikan. Dibicarakan di pos, gak apa-apa. Kita open pokoknya. Karena kita juga punya janji Satpam yang keberapa ya, keempat atau ketiga itu kita bersikap open dalam artian ya kita menerima koreksi, kita juga butuh koreksi gitu loh. Selain kita mengoreksi mahasiswa juga mengoreksi kita, boleh gitu loh. Nah itu loh, makanya saling mengoreksi itu perlu.
Ya pesan saya cuma itu aja sih. Oke, baik itu tadi Sobat Dista perbincangan Ekal dan juga Patrias ya. Ini semoga jadi pembelajaran buat Sobat Dista nih kalau misalkan lagi keluar apa segala macam taatin peraturan dan juga taatin itu tadi ya Pak identitas dan jangan Ya, lupa itu gitu. aja. Oke Sobat Dista makasih banyak yang udah gabung ya kali ini. Pesan aku jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe Radio Dista FM. Oke, Ekal pamit, see you di episode selanjutnya.